halal bihalal. Kalau nampak awak makanan, maka nampak tamu awak tengok adalah halal. apa pula sodap. Nampak tamu awak tengok adalah halal. Karena kalau sudah halal maka hati kita plong, hati kita tidak terasa ada sangkutan-sangkutan. Mudah-mudahan panjang umur dan badan bisa ke Mekah. Sampai di Mekah, di Madinah, membeli serban, membeli jilbab, membeli kepiah, membeli tasbih. Apa kata orang Arab waktu tawar menawar? Haji, 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 halal, halal, halal. Apa maksudnya kata dia halal? Maksudnya halal, aku ambil duit kamu 5 rial, maka ambillah tasbih ini. Halal, kita tak ada lagi sangkut paut, maka halal. Lepas, arti daripada halal adalah lepas, tak ada sangkut-sangkutan lagi. Mudah-mudahan sesudah halal bihalal ini, maka lepaslah segala sangkutan-sangkutan hati kita, insya Allah. Yang belum lepas antara mertua dengan menantu masih ada sangkut-sangkutan. Yang belum lepas antara suami dan istri masih ada sangkut-sangkutan hati. Padahal ini sudah memasuki hari yang ke 8. Memang kalau sawal kawak lupa, kalau Ramadan ini maka segala sangkutan-sangkutan dengan tetangga, dengan kawan, dengan sahabat, tapi tidak bisa sekedar melalui handphone saja, mesti berjumpa dan bertatap muka. Alhamdulillah, kalau tidak dibuatlah acara halal bihalal itu, ambo tidak berjumpa dengan Datuk Bendaro, tidak bersua dengan datuk-datuk pucuk suku seboleh suku dipujuk, tidak berjumpa dengan Bapak Poredes anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, tidak berjumpa dengan Bapak Zulkifli anggota DPRD Provinsi Riau, tak berjumpa dengan Bapak Dr. Haji Ahmad MSI anggota DPR RI Komisi 8, tak jumpa dengan Pak Kua, tak jumpa dengan Pak Kades, tak jumpa dengan alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat, maka yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, semuanya insya Allah mendapatkan pahala silaturahim. Tapi katanya halal bihalal Pak Ustaz. Kenapa pula silaturahim? Sampulnya halal bihalal, isinya tetap silaturahim. Jadi nanti kalau ada orang tak mau datang halal bihalal, aku tidak mau datang halal bihalal. Kenapa? Halal bihalal ini tak jelas. Isra Mi'raj, nuzul Quran, Maulid Nabi, halal bihalal, 1 Muharram, itu hanya sampulnya saja, isinya tetap silaturahim. Puasa 30 hari 30 malam, 30 malam sholat tarawih, sholat witir, iktikaf 10 malam, bersedekah buka puasa tiap sore, tak diterima Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak menyambung tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Dengan hadirnya halal bihalal ini, maka tersambunglah amal kita ke surga insyaallah. Man qata'ahu, siapa yang memutus tali silaturahim, qata'allah, maka putuslah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pagi petang berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Apa kata Allah? Engkau sudah lama memutuskan dengan aku, sebab engkau putus tali silaturahim. Kiblatnya sama, masjidnya sama, imamnya sama, Qurannya sama, nabinya sama, tapi hatinya berpecah belah. Kalau galah putus boleh disambung, kalau kaca retak boleh direkat, tapi kalau sudah hati sakit, kemana obat akan dicari? Betul? Itulah maka gue silaturahim. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, aku acara tadi itu dengan Pak Ahmad itu, oh itu acara kampanyenya untuk jadi gubernur. Betul. Jadi aku tanya Pak Ahmad, Ustaz, awak pergi ke Puji, jauh Puji itu Pak, apa acara awak?
Kalau ceramah aku kan lelah, mau sampai ke Puji bisa ditonton di YouTube. Aku tidak jadi gubernur gitu Pak Ahmad. Setuju Bapak Ibu Pak Ahmad kalau jadi gubernur? Keluar dari Pak Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa hubungan Ustaz Somad dengan Pak Ahmad Ego? Hubungan kami adalah hubungan silaturahim. Jadi aku tahun 2008 balik dari sekolah di Maroko, ceramah di Masjid Agung An-Nur, pengajian subuh. Rupanya Pak Ahmad Ego pengajian subuh tak pernah tinggal, datang. Maka disitulah aku ceramah. Waktu itu Bupati Rokan Hulu. Waktu dalam acara ceramah itu sampaikan, siapa saja yang zalim kepada rakyatnya, nanti di akhirat dia akan dituntut sejengkal tanah, tanda tangan, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kesudahan ceramah, nyebut balik. Kata orang PU, itulah Ustaz Somad gara-gara ceramah menyebut bupati akan dituntut, itu tadi yang balik itu Bupati Rokan Hulu tersinggung. Aku mana tahu aku mau balik, tak tahu aku mana bupati, mana gubernur, mana anggota DPRD, mana anggota DPR RI. Sesudah itu beberapa hari kemudian masuklah telepon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Somad? Betul. Ini Bupati Rokan Hulu. Oh itu yang wajib orang. Ya Pak, ada apa Pak? Bisa Ustaz Somad ceramah ke Islamic Center. Itulah pertama kalinya membawa aku tahun 2010 ke Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Yang ceramah itu dimasukkan di radio, namanya Radio Madani Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Maka beberapa tahun yang lalu aku datang ke Puji, datanglah bapak-bapak, ibu-ibu, ikut Ustaz Somad. Iyo, kami sudah lama mendongak suara Ustaz Somad. Aku sudah menagih gotak suara Ustaz Somad masuk ke telingaku. Jadi rupanya dia sedang memotong karet, dia mendengar, cumanya terkajik nih aku. Suara Ustaz Somad itu godang. Engkau uangnya kok ketek ya. Jadi waktu itu belum masuk TV lagi, belum masuk YouTube lagi. Jadi yang menyampaikan suara saya ke Pujut itu adalah Radio Madani Islamic Center Pasir Pangarayan yang dibangun oleh Bapak Dr. Haji Ahmad MSI. Tapi yang menikmatinya cuma Rokan Hulu. Boleh kabupaten kota, dari Rokan Hilir sampai ke Indragiri Hilir, dari Bagan Siapi Api sampai ke Tembilahan, dari Pekanbaru 7 jam ke Bagan Siapi Api, dari Pekanbaru 7 jam ke Indragiri Hilir Tembilahan. Yang dapat menikmati Islamic Center yang godang, yang megah, yang mewah, yang cantik hanya Rokan Hulu. Kira-kira Bapak Ibu setuju tak kalau setiap kabupaten ada Islamic Centernya? Sekolah tahfiz Quran, TK tahfiz Quran, SMP tahfiz Quran, SMA tahfiz Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi yang ada di Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Saya yakin semua yang bersahadat, semua yang berkiblat, semua umat Muhammad menginginkan itu. Betul? Tapi kenapa tidak terwujud? Karena tidak semua kepala daerah punya visi misi yang sama. Walaupun Ustaz sudah menceramahkan, aku menceramahkan ke salah satu kabupaten di Riau, berjumpa dengan Bupati, aku sampaikan, Pak Bupati, kalau Pak Bupati ingin panjang umur, sehat badan, bangun Islamic Center di tepi jalan lintas, semua orang yang lewat akan sholat, mengalir pahalanya. Jabatan Bupati Kota Lamo paling 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Jabatan Bupati Kota Lamo paling 10 tahun, itu pun hisabnya lama. Kalau ingin dapat amal mengalir, bangunlah pesantren, bangunlah masjid, bangunlah Islamic Center. Tapi utangnya tidak sampai. Selesai acara, dikumpulkannya kuah-kuah sekabupaten. Pak Kuah itu melapor ke aku ke Pak Kuah, kamu sudah Ustaz ceramah, Bupati mengumpulkan kami di kantor. Apa kata dia? Nanti kalau saya bangun Islamic Center, yang sholat siapa?
Nanti kalau saya bangun masjid besar, yang tinggal di sana siapa? Sama macam Islamic Center Pasir Pengarayan dulu. Waktu dibangun di tengah kebun kota, apa kata DPRD? Nanti kalau yang dibangun pesantren di tengah kebun kota, yang sembahyang di situ cuma ciga sama cingkuk. Yang sholat di situ nanti cuma monyet kata dia. Apa yang terjadi? 17.000 orang datang setiap bulan ke Islamic Center Pasir Pengarayan bukan dulu. Dulu orang Riau yang datang ke Sumatera Barat, BM ke Sumatera Barat. Dulu orang Riau yang ke Sumatera Utara, BM ke Sumatera Utara. Hari ini apa yang terjadi? BK dan BA berkumpul di halaman Islamic Center Pasir Pengarayan. Menaranya tinggi menjulang 99 meter. Nama menaranya Menara Asmaul Husna. Apa kata mendiang Pak Ucok Parlawan Sregar, Ustaz Somad naik awak ke atas menara. Kami pun naik, tidak pakai tangguh, pakai lift, picit langsung sampai ke atas. Nanti kalau awak sampai ke atas, nampak rumah Ustaz di Pekanbaru. 4 tahun 5 tahunan lalu ke Puji, malam ramai melimpah ruah penuh. Kalau malam acaranya ramai maklum. Kenapa? Tenang sejuk. Tapi siang terang benderang panas terik. Iko nampaknya pawang hujannya belobeh doang. Melimpah ruah masyarakat bisa datang. Macam-macam masyarakat ini. Ada masyarakat ini yang menengok dari doke. Prinsipnya biarlah angin asal nampak. Tapi ada pula prinsip masyarakat itu biarlah jauh asal satu. Nah, itu yang jauh-jauh di belakang. Ada yang di bawah-bawah pokok kayu. Kalau ditanya nanti di rumah bininya bertanya, nampak kau Ustaz Somad tadi? Nampak. Segodang apa? Segodang boe. Semua mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharajat fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu bahwa fisabilillah, maka dia akan mendapat pahala jihad fisabilillah hatta yarji'an, sampai dia pulang ke rumah. Masyarakat Pujut tidak mau menerima Abdul Somad pakai sorban warna coklat, dikasih sorban putih. Tuh, hebatnya orang Pujut menerima tamu, kasih sorban. Sudahlah panas, sorban 2 lapis, makin panas. Abdul Somad datang pakai peci warna merah, orang Pujut tak mau terima, dikasih tanjak. Masya Allah, kau tanjak kau tadi warnanya putih, dia sama Pak Ahmad berubah biru. Orang Pujut menyambut bukan sembarang sambut, bersilat 2 anak muda bertarung pakai pisau. Usangko pisaunya triplek, rupanya bosi. Datang lecong meh, kalau betikaman habis aku dibawa dia Pak polisi. Masya Allah, anak muda. Di tempat lain anak-anak muda kena narkoba, anak muda berzina, anak muda melambai, anak muda kena LGBT, anak muda nakal, anak muda mabuk dan sakau. Di Pujut anak mudanya jago bersilat. Allahu Akbar. Maka bapak-bapak ibu-ibu yang anak mencari menantu, datanglah ke Pujut. Yang lajang aja, yang lebih ini jangan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak muda ini mesti kita jaga sehat imannya, berkualitas akhlaknya, sekolahnya jalan, dan olahraga pencak silat tanda orang Melayu mesti dijaga. Setuju? Mana anak muda yang mau kita harapkan untuk bersilat ini? Jangan khawatir, tuh yang duduk di atas itu siap ini. Macam mana yang bisa naik ke atas? Itu nanti dilatih untuk bersilat semua. Ini akan menjadi kenangan sampai hari kiamat bagi mereka Bapak Ibu. Nanti mereka kalau ditanya oleh anak-anaknya, ayah dulu kenal dengan Ustaz Somad. Waktu Ustaz Somad datang ke kampung awak, halal bihalal tahun 2022, aku waktu itu kelas 1 SMP, kami menengoknya dari atas hatap. Dia bisa bercerita dengan anak cucunya bahwa kami cinta dengan tabligh akbar, kami suka dengan ulama, kami suka dengan ustaz. Itu akan menjadi kisah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bangga tak punya anak awak? Bangga atau tidak punya anak-anak muda seperti ini? Saya terus terang merasa bangga. Kenapa?
Tapi kalau yang awak ceramah itu lah tua-tua, tinggal menunggu malaikat maut datang. Itu yang awak khawatirkan. Kalau ada orang yang mengkhawatirkan bahwa Pujut akan diserang narkoba, bahwa Pujut kehilangan anak muda, bahwa Pujut tidak punya harapan bangsa, hari ini kita nyatakan, kita lihat secara nyata, anak muda kita ada, mereka yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan di masa akan datang, insyaallah. Amin. Saya ingin mengasih tahu kepada seluruh masyarakat yang ada di bumi lancang kuning, di Indonesia, di Riau, saya sedang berada di Pujut Rokan Hilir, halal bihalal silaturahim. Semua unsur datang dari Datuk Bendaro sampai Datuk-Datuk Pucuk suku, seboleh suku datang menyambung tali silaturahim. Kalau sudah datuk-datuknya kumpul, maka masyarakatnya juga insya Allah tentram, adem, ayem, rukun sampai hari kiamat. Amin. Kata orang, menjinakkan buaya itu mudah, yang susah itu menjinakkan pawang buaya. Menjinakkan buaya mudah, tapi menyatukan pawang buaya ini yang susah. Di Pujut seboleh pucuk suku, datuk-datuk bisa duduk bersama, bajunya sama, seragamnya sama, di atas pentasnya yang sama, maka insya Allah kalau sudah nenek mama datuk-datuk berkumpul, maka masyarakatnya pun juga bisa berkumpul, insya Allah. Amin. Bermacam ragam warna jilbab, warna baju, macam-macam. Mudah-mudahan jilbabnya sudah lunas semua. Ustaz Somad, di Pujut kok tidak ada yang kredit, semuanya cash. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa antara laki-laki tak boleh disatukan dengan perempuan? Ini ajaran Islam, ini syariat Nabi Muhammad. Kita jaga persatuan, tapi kita tak jaga dalam bingkai syariat adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Nabi pernah menyampaikan tausiah. Kata Nabi, ada yang menyebabkan rahmat tak turun. Rupanya kalau pengajian itu rahmat turun. Waktu itu kata Nabi, ini rahmat Allah tak turun, kasih sayang Allah tak turun. Kenapa tak turun ya Rasulullah? Karena ada di antara kalian orang yang memutus tali silaturahim. Nabi tak menunjuk, Nabi tak mau mempermalukan dia di tengah orang banyak. Lalu kemudian dia pun balik, disambungnya silaturahim, dia datang lagi. Kata Nabi, sekarang rahmat Allah sudah turun. Abdul Somad bukan Nabi, Abdul Somad bukan wali, Abdul Somad manusia biasa. Tak nampaknya rahmat itu turun atau tidak, tapi yang jelas ada rahmat yang tak jadi turun ke bawah gara-gara orang tak menyambung tali silaturahim. Maka dengan halal bihalal tersambung tali silaturahim. Yang laki-laki dengan laki-laki bersalaman, perempuan dengan perempuan bersalaman, berjumpa bertatap muka meminta maaf. Dulu takut bersalaman karena Covid, alhamdulillah Covid sudah balik kampung. Buktinya jamaah haji akan berangkat, setengah jatah 50% akan berangkat. Kita doakan mereka menjadi haji yang mabrur. Tak lama lagi, akhir bulan Syawal, mereka akan sampai ke tanah suci Makkah. Kita pun juga yang ditinggalkan ini murah rezeki, panjang umur, bisa pulang ke Makkah nanti insyaallah. Ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah, assalamualaikum ya khairah khalqillah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hendaknya kita, anak cucu kita sehat-sehat semuanya, diselamatkan daripada wabah, diselamatkan dari banjir bandang, diselamatkan dari penyakit menular, diselamatkan dari narkoba, diselamatkan dari zina. Semuanya itu bisa terwujud kalau kita menyambung tali silaturahim. Selesai halal bihalal. Sekarang kita masuk isi halal bihalal itu adalah memaafkan dan meminta maaf. Yang mana dulu yang kita bahas nih? Memaafkan atau minta maaf? Banyak boleh nih. Maaf. Ustaz kau berceramah berapa lama? Manusia ingin kepastian. Maka kalau dia mendengar ceramah, tidak pastinya bila selesai ceramah Ustaz. Tapi kalau Abdul Somad yang ceramah pasti 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Dek botolnya ketek 30 menit.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah meminta maaf. Siapa orang yang meminta maaf? Dialah orang yang besar. Orang yang besar bukan orang yang punya jabatan. Orang yang besar adalah orang yang bisa meluluhkan sombongnya, egonya, meminta maaf. Ustaz Somad memangnya pernah minta maaf? Oh, aku tiap hari minta maaf. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, mudah-mudahan jamaah mau memaafkan. Maukah Bapak Ibu memaafkan Abdul Somad? Demikianlah tausiah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh, aku hampir setiap hari meminta maaf. Asal di ujung tausiah meminta maaf. Lebih baik minta maaf dipuji daripada minta maaf di padang mahsyar. Betul? Dipuji awal bisa datang jumpa musuh minta maaf. Kalau di padang mahsyar sedang di padang panjang payah musuh di padang mahsyar. Berkumpul semua umat dari mulai Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli sampai Nabi Muhammad SAW. Berkumpul semuanya. Kita datang mau meminta maaf, belum tentu dapat dicari. Maka minta maaflah di dunia sebelum mati. Malaikat maut datang mencabut nyawa. Rumah Tanja Bujur, hubungi nomor 0852 6405 1274. Rumah Tanja memang hebat. Dibuatnya kepala awak gatal, lu nak nunjukkan itu. Sengaja merek ekor tak dicopot, dia uang tahu bahwa ekor baru. Kalau sholat datang menginang. Bapak Ibu, tolong nanti kalau tidak diupload video yang kalimat tadi itu dipotong. Gue ditonton di nyawa bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf itu tidak membuat awak hina. Betul? Apakah ibu kalau meminta maaf lalu ibu jadi hina? Minta maaf. Tapi Pak Ustaz, akulah minta maaf, pintu tidak dibukakannya, dia tidak mau mengeluarkan tangan. Itu urusan dia. Yang penting kita sudah minta maaf. Siapa yang mau minta maaf selesai. Adakah orang yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW? Tak ada. Nabi meminta maaf. Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran fahaza zahri. Siapa yang pundaknya pernah ku cambuk, waktu aku mau mencambuk kuda, ujung pundak kena ujung cambuk pernah ku pundaknya. Hadza zahri, ini pundak Muhammad. Silakan cambuk. Siapa di antara kalian yang pernah dicambuk, sakit kulitnya, terasa pedas, balas, ini pundak Muhammad. Hadza zahri falyastaqim minhu, ini pundak Muhammad, silakan balas. Man kuntu satamtu lahu irwan, siapa yang pernah ku caci maki, tersinggung perasaannya, sakit hatinya, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Hadisnya sahih. Nabi minta maaf hari Rabu, meninggal hari Senin, lahir hari Senin, diangkat jadi Nabi hari Senin, pindah ke kota Madinah hari Senin, meninggal hari Senin, meminta maaf hari Rabu. Siapa yang mau membalas sakit hati karena kata-kata kasar, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Dan ketiga kata Nabi, siapa yang pernah kupinjam duitnya, silakan tuntut. Bergerak berdiri seorang sahabat. Apa kata dia? Innalaka alayya thalatha darahim, engkau ada utang 3 dirham ya Rasulullah. Zaman Nabi tak ada duit kertas, ada duit omeh, dinar namanya, ada duit perak, dirham malah. Maka kata sahabat Nabi, innalaka alayya thalatha darahim, kau punya utang 3 dirham ya Rasulullah. Langsung dibalas Nabi hari Rabu sebelum meninggal hari Senin. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari sebelum meninggal, semuanya sudah lepas, tak ada sangkut paut sama sekali. Maka aku pun begitu juga. Ini hari apa? Selasa. Hari Selasa. Berarti hari Ahad aku mati. Seandainya aku mati, maka insya Allah sudah lepas.
Semua masyarakat Pujen sudah memaafkan dan hutang piutang semuanya sudah lunas. Hari ini Abdul Somad tidak punya hutang seperak. Jadi kalau aku mati aku tak ada sangkut paut, tapi hutang orang kepadaku belum kumaafkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang ada hutang tidak apa-apa sebelum jatuh tempo. Yang bahaya itu hutang yang sudah jatuh tempo. Barulah gara-gara ini kumat darah tingginya mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad. Hutang piutang itu boleh apa tak boleh? Boleh. Kalau tak boleh hutang piutang, tak akan ada ayat hutang piutang dalam Al-Quran. Jadi minta maaf ini baik, tapi bukan berarti sesudah minta maaf hutang lunas. Assalamualaikum, waalaikumsalam, minal aidin wal faizin, wa lahir batin. Ya, alhamdulillah lunas hutang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang di kota besar, rumah megah mewah, mobil cantik, ternyata semuanya hutang. Rantang hutang, kompor gas hutang, teflon hutang. Satu-satunya lunas di rumah itu cuma satu, bini. Itulah yang lunas. Itu pun dari Pak Kua menyebut mesti tunai. Seandainya Pak Kua mengatakan boleh aku dinang dengan bentuk kredit tunai, akad nikah, kata Pak Kua disyaratkan yang mesti tunai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak hina meminta maaf. Maaf diambil dari kata afa ya'fu, afwan, ma'fu, maaf. Apa makna maaf? Maaf adalah pasir di pantai. Kalau awak meminjakkan kaki ke pasir di pantai, ada nggak nampak pokeng tapak kaki awak? Kok pasir? Kaki awak menginjak pasir, ada bekas tapak kaki awak. Tapi kemudian ketika air ombak datang, ombak menghapuskan jejak bekas tapak kaki sampai tak berbekas sama sekali. Itulah makna maaf. Berkesan di hati kita, tersinggung hati kita, kasar cakapnya, tajam tetap tanya, tajam pisau lebih tajam lagi lidah, tajam golok lebih tajam lagi lidah, tajam parang panjang lebih tajam lagi lidah, tajam sembilu lebih tajam lagi lidah. Apa itu yang lebih tajam daripada lidah? Cuma satu, ukuran kelapa. Ukuran kelapa itu ibu kan tahu, dia berputar terus, dia tak peduli kelapa itu sudah habis, tinggal tempurung kelapa, batoknya pun dia bantai juga. Begitulah tajamnya lidah manusia ini, hancur berkeping, bak kaca jatuh ke batu, tak dapat direkat kembali, tapi dia tetap juga bercakap. Maka tidak ada yang bisa menyelesaikannya kecuali maaf. Maaf artinya apa? Tak berbekas sama sekali. Kau sudah maafkan dia, aku sudah minta maaf. Kau sudah memaafkan, aku sudah memaafkan. Sudah datang Idul Fitri, rasanya sampai kiamat tak akan datang. Maka sesungguhnya itu belum lagi maaf. Maaf artinya sampai tak ada bekas jejak tapak kaki di tepi pantai, karena sudah dihapus ombak. Begitulah hilang bersama maaf. Banyak pula orang sekarang berprinsip, yang penting asal jangan marah-marah, simpan di dalam hati tak apa-apa. Itu namanya bukan maaf, itu namanya dendam kesumat. Betul? Tapi dilihat dari wajahnya, ini nampaknya adalah wajah yang sudah memaafkan semuanya. Entah memaafkan, entah kepanasan, Allah Allah. Karena beda-beda tipis antara orang memaafkan dengan kepanasan. Dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah meminta maaf, yang kedua adalah memaafkan. Kalau ditanya mana yang paling berat Pak Ustaz, minta maaf atau memaafkan? Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali orang-orang yang hatinya sudah dilembutkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang datang tadi hatinya keras, pulang dari sini hatinya lembut insyaallah. Mudah-mudahan tadi yang datang dendam kesumat, pulang dari sini hatinya menjadi orang-orang yang rahman, yang kasih, yang sayang, seperti sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengalahkan murkaku. Kalau Allah itu tidak punya maaf, sudah rata dunia ini Bapak Ibu. Pezina diratakannya mati, peminum khamar diratakannya mati, koruptor diratakannya mati.
tapi karena Allah masih punya maaf, mungkin nanti dia bertobat, mungkin nanti dia tobat nasuha, mungkin nanti malam dia tahajud, mungkin nanti malam dia akan sholat, mungkin nanti dia akan berzikir. Ada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hadir hari ini adalah orang-orang yang dalam hatinya ada kasih sayang. Walaupun panas terik, walaupun hari ini mungkin jadwal dia memanen, brondolnya mungkin sudah hilang 2 karung hari ini, malam dibuat pengajian, hilang 3 episode sinetron, tapi karena hatinya penuh dengan kasih sayang, maka dia pun tetap datang memaafkan orang lain. Dalam Al-Quran dikatakan memaafkan itu bunyi kalimatnya wal kaziminal ghaiz, orang yang menyimpan air di dalam kulit kambing. Zaman dulu belum ada baskom, belum ada ember, belum ada mangkok. Kulit kambing dijahit, setelah kambing dikuliti Idul Adha, dijemur, disamak, dijahit, diisi air ke dalam. Sebagaimana air bisa menyimpan kulit kambing, kulit kambing bisa menyimpan air sampai tak menetes, begitulah mulut menyimpan marah sampai tak keluar. Kalau marah kuncinya satu, jangan bercakap, karena kalau sedang marah bercakap kita tak sadar entah apa-apa yang keluar. Yang keluar bukan cuma binatang, kebun binatang, harimau, singa, biawak, lumba-lumba keluar semua. Setelah itu barulah datang penyesalan. Jadi kalau marah kuncinya satu, diam. Setelah itu nanti marahnya akan reda. Kalau engkau marah sedang berdiri, duduk. Kalau marah sedang duduk, berbaring. Kalau marah itu adalah gejolak api neraka, maka memadamkannya dengan air, berwuduklah. Sudah berwuduk tak juga padam, mandilah dengan air dingin. Mandi tak juga hilang, carilah sungai, masuk ke sungai Rokan. Insya Allah bukan cuma marahnya hilang, orangnya hilang sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada marah sedang berdiri, duduk. Marah sedang duduk, cari tempat, berbaringlah. Marah, gejolak api neraka, padamkan dengan air, segeralah berwudu. Tak juga hilang dengan wudu, mandilah. Maka ambil sajadah, sholat sunat, minta ampun kepada Allah. Yang jadi masalah, kalau orang sedang marah, lupa dia semua ceramah. Jangankan yang mendengar ceramah, yang berceramah ini pun lupa isi ceramah. Itulah makanya kita saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bisabr. Orang yang marah, dia hanya akan menyesali ucapannya, tapi cakap yang keluar tak bisa ditarik masuk balik. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, nampaknya ada lembu keluar dari lubang, tak bisa masuk ke dalam. Lubang kecil, keluar seekor lembu, mau masuk ke dalam tak bisa lagi. Apa ini? Itulah dia cakap yang sudah keluar, membesar, menjadi isu kemana-mana, akhirnya tak lagi bisa masuk ke dalam. Cakap yang sudah keluar tak bisa ditarik kembali. Kita minta maaf, tapi hati orang sudah sakit. Berjumpa dengan kita, dia tersenyum, tapi hatinya tetap tertoreh. Tapi orang yang bisa menghilangkan itu semua, itu yang disebut Allah dalam Al-Quran, wal afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan silap salah orang lain. Nabi Muhammad SAW, bagaimana perlakuan orang kafir musyrik Quraisy jahiliyah menghadapi Nabi Muhammad? Dilempar pakai batu, dilempar pakai kotoran onta, disiramkan duri. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah mereka hidayah ya Allah, mereka berbuat jahat karena tak tahu. Waktu Nabi datang ke Taif, dilempar mereka pakai batu, dilempar mereka pakai tulang onta, dilempar mereka pakai duri-duri. Apa kata Nabi waktu itu? Datang malaikat, malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, tunjukkan bukit yang paling besar, akan kutimpakan ke Taif, rata mereka semuanya dengan tanah. Andai Abdul Somad yang ditawari malaikat, hai Abdul Somad, tunjukkan bukit yang terbesar di Indonesia, akan kulemparkan ke mereka. Langsung kusabuikan Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Krakatau, timpakan semuanya, ratakan mereka ini semua dengan tanah. Tapi Nabi Muhammad waktu itu apa kata dia?
asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, jadikan anak cucu mereka orang-orang kafir musyrik yang bapak ibunya menganiaya aku, yang menzalimi aku, jadikan anak cucunya menjadi orang-orang yang bertauhid. Doa Nabi dikabulkan Allah. Orang taib yang mengejek Nabi itu sekarang 100% bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Itu bedanya dengan kita. Kita bapaknya salah, emaknya salah, 7 ke atas, 7 ke bawah, langsung kita minta laknat. Ya Allah, laknatlah dia 7 keturunan ke atas, 7 ke bawah, neraka jahanam semuanya. Mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal kita jauh. Jadi kalau ada orang bapaknya salah, emaknya salah, datuknya tak salah. Kalau ada orang bapaknya salah, ibunya salah, anaknya tak salah. Apa salah mereka? Kenapa mereka ikut juga kena laknat kita? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW diusir dari kota Makkah Al-Mukarramah. Berapa tahun dia tak balik? Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun ke-8 baru Nabi balik ke kota Makkah Al-Mukarramah, membawa 10.000 pasukan, berbaju besi, membawa panah, membawa tombak, 10.000 orang di belakangnya. Apa kata panglima perang namanya Sa'ad bin Ubadah? Dicabutnya pedang. Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Dulu mereka usir kita usir juga mereka. Dulu mereka cambuk kita cambuk juga. Dulu mereka potong telinga kita potong juga. Nabi memanggil, ta'al, ke sini Sa'ad. Apa ya Rasulullah? Kata Nabi, hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih saya. Tak ada satupun yang dipancung Nabi, tak ada satupun yang dipotong Nabi. Nabi masuk ke kota Makkah, dia masuk ke Ka'bah, yang dihancurkannya 360 patung berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, hancur semuanya. Setelah itu Nabi pun naik ke depan Ka'bah. Apa kata Nabi? Dikumpulkannya semua orang Makkah. Hai ahli Makkah, hai penduduk Makkah, apa yang ingin kalian lakukan terhadap aku? Apa kata penduduk Makkah? Akun karim, wabnu adin karim, engkau orang baik ya Rasulullah, dan engkau adalah saudara kami. Rupanya kalau sudah menang semua mengaku saudara. Begitu juga dalam perjuangan Pak Ahmad nih. Nanti kalau sudah menang semua mengaku saudara. Beda dengan orang Pujuk, belum menang pun orang sudah mengaku saudara. Ini hebatnya orang Pujuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi pulang dari kota Makkah. Tak ada satu darah yang tumpah, tak ada telinga yang dipotong, tak ada kepala yang dicambuk, tak ada yang dipancung. Semuanya dengan maaf. Turunlah ayat, idza jaa nasrullah wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah, wal fath, kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka datang masuk Islam berbondong-bondong, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Mereka bersyahadat bukan karena dicabutkan pedang. Siapa yang tak bersyahadat, pancung kepalanya. Siapa yang tak bersyahadat, bakar rumahnya. Siapa yang tak bersyahadat, matikan dia. Islam ini datang dengan kelembutan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana orang mau tertarik masuk Islam? Salah parkir sebentar di depan rumah kita, caci maki, hamun, sumpah serapah. Bagaimana orang mau tertarik masuk Islam? Orang yang sudah baca Islam di internet tertarik masuk Islam. Islam agama lembut, Islam agama baik, Islam agama kasih sayang. Tapi aku tak jadi masuk Islam. Kenapa tak jadi? Orang Islamnya lebih galak daripada singa, dan singa kelapaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tunjukkanlah Islam bukan hanya dari baju, bukan hanya dari jenggot, bukan hanya dari seragam, tapi dari akhlakul karimah. Inti dari halal bihalal adalah meminta maaf dan memaafkan. 3 yang sudah saya bahas. Pertama, makna halal bihalal, silaturahim. Yang kedua, memaafkan. Yang ketiga, meminta maaf. Yang terakhir, yang keempat, setelah kita berpisah, hubungan kita tidak pernah putus, karena kita tetap bersama dalam doa. Doakan Ustaz Somad supaya mati husnul khotimah. Banyak semuanya. Doakan supaya Pak Ahmad tercapai apa yang dicita-citakannya. Amin. Untuk menolong agama dengan kekuasaan,
menolong agama dengan tanda tangan, menolong agama bukan hanya sekedar ceramah, khutbah dan tausiah, menolong agama, membangun Islamic Center, membangun sekolah tahfiz Quran, TK tahfiz Quran, SD tahfiz Quran, SMP tahfiz Quran, SMA tahfiz Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran, bukan sekedar omongan, bukan sekedar cakap, tapi sudah dibuat di Pasir Pangarayan. Silakan datang tengok mana Islamic Center yang dibangun. Nih, semua orang yang masuk ke Islamic Center menengok bangunan, menengok kamar, menengok gedung. Di bawah ruang pertemuan bisa menampung 2.000 orang, macam convention hall bintang 5. Di atasnya pula tempat sholat. Semuanya orang terkagum. Semua yang masuk Islamic Center macam menengok kucing Anggora. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau kita saling mendoakan, saling berkasih sayang, maka pertemuan kita ini nanti akan membuat kita sejuk di padang mahsyar insyaallah. Amin. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaihi, berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan itu termasuk kita insyaallah. Amin. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, berkasih sayang karena Allah, kita akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Siang ini dapat naungan karena payung, siang ini dapat naungan karena selendang, siang ini dapat naungan karena atap, siang ini dapat naungan karena tenda. Di padang mahsyar kita dapat naungan karena kasih sayang. Jangan pernah berhenti saling mendoakan. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Amin. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini dalam keadaan diampunkan dari dosa-dosa. Amin. Wala maridan illa syafaitah. Ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Amin. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, jauhkan dari azabmu ya Allah. Amin. Wala dainan illa qadaita, yang dililit utang lepaskan dari utang piutang riba ya Allah. Amin. Wala aziban illa zawajta, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Amin. Wala raghiban illa anjabta, yang belum punya anak berikan anak yang soleh dan solehah. Amin. Min hafazil Quran, menjadi anak-anak penghafal Quran. Amin. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan segala hajat. Ya rafi'an darajat, engkau yang mengangkat segala derajat. Iqdi hajatina, tunaikanlah segala hajat kami yang baik-baik. Bil khusus hajat Pak Dr. Haji Ahmad MSI ya Allah. Amin. Untuk menolong agamamu dengan kekuasaan, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Engkau yang mengangkat, engkau yang menjatuhkan. Di tangan kuasa kudrat iradamu segala kebaikan. Berikanlah kebaikan kepada orang-orang yang menolong agamamu ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal